Para penonton bersorak dan meneriakkan permintaan untuk mengakhiri hidup Tigris. Maximus mengangkat topeng Tigris dan menunggu aba-aba dari Commodus. Ketika aba-aba itu datang, Maximus seakan-akan melaksanakan hukuman mati, tetapi tiba-tiba ia menjatuhkan kapaknya dan menolak untuk membunuh Tigris. Commodus yang melihat tindakan ini merasa semakin marah. Rakyat yang menyaksikan insiden ini mengidolakan Maximus dan memandangnya sebagai sosok pengampun. Commodus turun ke arena dan mendekati Maximus dengan amarah yang tak terbendung. What am I going to do? As I do. Take it now. Time for honoring yourself will soon be at an end. Maximus keluar dari arena. Ia bertemu dengan Cicero, mantan pelayannya, yang memberikan patung doa miliknya. Lewat pertemuan itu, Maximus akhirnya memberitahu Cicero bahwa ia masih hidup dan bersiap untuk bertarung. Tell the men their general lives. Find me. Keesokan harinya, di markas gladiator, Maximus bertemu dengan Cicero. Mereka membahas nasib para prajurit yang tersisa. Cicero memberitahu bahwa para prajurit sudah siap untuk membela Maximus. Dalam perbincangan itu, Maximus juga meminta Cicero untuk menyampaikan pesan kepada Putri Lucilla. Pesan tersebut berisi bahwa Maximus siap menemui pimpinan senator sesuai dengan permintaan Putri Lucilla. Misi tersebut dijalankan oleh Cicero. Dia berhasil menyampaikan pesan itu kepada Putri Lucilla yang bersembunyi. My lady, I served your father at Vindobona. Stand back. Served your father at Vindobona. General sends word he will meet your politician. For your loyalty, Senator Gracchus. Maximus, Putri Lucilla, dan Senator Gracchus akhirnya bertemu dan merencanakan kudeta terhadap Commodus. Maximus meminta bantuan Senator Gracchus untuk membebaskannya, dan setelah misi selesai, ia akan memimpin 5.000 pasukan untuk kembali ke Roma. Awalnya, Senator Gracchus ragu karena tak ingin menggantikan satu kediktatoran dengan yang lain. Pandangan Senator berubah setelah mendengarkan argumen dan tujuan Maximus. Maximus menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi Caesar. Ia hanya ingin membalaskan dendam dan memberikan keadilan pada Roma. Senator Gracchus meminta waktu 2 hari untuk mengatur pembebasan Maximus. 2 days. Di tempat lain, Proximo berbicara dengan Maximus dan menyadari bahwa dia telah diawasi oleh pasukan kerajaan. Ia memberitahu Maximus tentang keberbahayaan misi tersebut. Maximus meyakinkan Proximo dan berjanji bahwa dia akan membalas semua bantuan yang telah diberikan oleh Proximo. Trust your word. What if you don't protect? We'll kill Commodus. Why would I want that? Who am I to trust? But I, on the other hand, you would die for the memory of your ancestor. I know that you are a man of your word, General. You killed the man who set you free. God! Sementara itu, pasukan kerajaan menangkap Senator Gracchus dan membawanya pergi.
Putri Lucilla bingung melihat beberapa senator berkumpul. Saat masuk ke kamarnya, ia mendapati Homudus di sana. Homudus mengungkapkan kecurigaannya terhadap Senator Gracchus dan rencananya untuk memberi pelajaran kepada senator tersebut. Malam harinya, Putri Lucilla datang menemui Maximus dan memberitahu bahwa Senator Gracchus telah ditangkap oleh Homudus. Mereka menyadari bahwa misi mereka harus dilaksanakan malam itu. My brothers have Gracchus arrested. You must leave tonight. I have much to pay. Choose me. No. Servant Cicero will be waiting there with horses. Where's Lucius? Homudus telah mencium rencana Putri Lucilla dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang tempat di mana Maximus berada. Selain itu, anak buahnya diperintahkan untuk membunuh para senator dengan memasukkan ular ke tempat mereka tidur. Pasukan Roma membakar daerah sekitar tempat Maximus berada. Mereka juga berusaha mendobrak gerbang tempatnya berada. Proximo memberikan kunci sel para gladiator lainnya kepada Maximus. Para gladiator bersedia membantu Maximus, dan pertempuran tak terhindarkan ketika pasukan kerajaan berhasil masuk. Maximus berusaha menyusup ke ruang bawah tanah untuk melarikan diri dan bergabung dengan pasukannya di luar. Maximus yang berhasil sampai di luar melihat Cicero dari jauh. Namun, Cicero tiba-tiba terperangkap oleh tali dan ditembak panah oleh pasukan Roma. Ternyata, itu adalah perangkap yang disusun oleh Homudus yang sudah mengetahui rencana Maximus. Akhirnya, Maximus terkepung dan ditangkap oleh pasukan kerajaan. Di dalam istana, Homudus mengancam Putri Lucilla bahwa Lucius akan dibunuh jika Putri Lucilla berupaya melakukan sesuatu. Putri Lucilla yang takut hanya bisa menangis. Pertarungan di arena Kolosseum pun dimulai. Maximus terlihat dirantai dan tidak berdaya. Homudus datang dan menusuk Maximus dengan pisau beracun. A slave who became a gladiator. More glorious. And now that people want to know how the story ends, do you think I'm afraid? Like me. Why not? It's the Emperor himself in the great arena. I think you've been afraid all your life. Did your friend smile at his own death? Smile for me now, brother.
Maximus mulai mengalami kesulitan dan terlihat sangat lemah. Pertarungan antara Maximus dan Commodus pun dimulai. Meskipun Maximus terpengaruh efek racun, ia masih mencoba untuk melawan. Saat Maximus mulai mengalami halusinasi, Commodus mencoba menyerangnya dengan pisau kecil yang disembunyikannya. Namun, Maximus berhasil membalikkan keadaan dan akhirnya membunuh Commodus dengan memasukkan pisau itu ke dalam tubuhnya. Suasana di Koloseum menjadi hening ketika penonton menyaksikan kematian Commodus di tangan Maximus. Setelah itu, Maximus memberi pesan kepada Quintus untuk membebaskan para gladiator yang berjuang di sisi Maximus. Dia juga memberi wewenang kepada Senator Gracchus untuk merestrukturisasi pemerintahan Romawi. Gracchus is to be reinstated. Free my men. Maximus. These are the wishes of Marcus Aurelius. It shall be realized. It was a dream that was wrong. Maximus sendiri terluka parah dan jatuh. Putri Lucilla mendekatinya dengan air mata mengalir. Dengan nafas terakhir, Maximus memberikan pesan dan harapannya kepada Putri Lucilla. Setelah itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Putri Lucilla meminta agar Maximus diberi pemakaman yang layak. Semua orang mengangkat jasad Maximus dengan penuh penghormatan. Sementara itu, jasad Commodus dibiarkan begitu saja. Dengan kematian Maximus dan Commodus, kisah gladiator pun berakhir. Kisah Maximus dalam mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan dan pengorbanan serta memerangi tirani untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalam.